Halo teman-teman, hari ini mau hiking ke sekitaran Sentul Selatan. Nah, sekalian mumpung hiking mau sekalian komparasikan antara ini nih, Honor Band 5 dengan Xiaomi Mi Band 5. Ini beda nih, biasanya kan saya pakai lari atau pakai sepeda. Nah, sekarang karena sekali mau liburan, kita coba aja fungsinya dia buat hiking sebagus apa. Yuk kita bandingkan. Nanti ada komparasi juga dengan aplikasi Strava ya. Jadi ada Honor Band 5, Xiaomi Mi Band 5 dengan Strava. Kita bandingkan ketiganya. Oke, sebelum mulai kita setup dulu ini Honor Band 5. Kita langsung ke workout, terus kita pilih menu hiking. Ada nggak kira-kira nih? Nggak ada. Jadi kita coba pakai nggak ada sama sekali. Kita pakai ini aja, outdoor walk ya. Oke. Sekarang kita ke Xiaomi Band. Oke. Nah, kalau di Xiaomi Band ini ada kayaknya nih. Walking, elliptical, yoga, jump rope. Oh, sama nggak ada. Berarti kita pilih juga walking ya. Dia juga nyari GPS. Oke, langsung. Nah, ini pastikan juga Xiaomi Band-nya dengan Honor Band-nya sudah koneksi ini ke handphone ya. Nah, sekarang kita ke Strava. Nah, kalau Strava ini ada nih menu hiking. Nah, masuk, kita pilih sini. Ada hike. Oke, udah GPS signalnya udah oke. Kita start. Oke, sekarang kita tinggal jalan. Nih, tadi kita mulai dari sini. Ini parkirannya. Terus kita langsung belok ke sini. Terusannya wisata Goa Garunggang. Ini bareng Cindy, istri saya, dengan ini ada guide-nya Kang Lufti. Jadi tadi dari Jakarta kita ke Sentul Selatan, terus ketemuan dengan guide-nya di Indomaret, Highland. Terus dari Indomaret jalan ke sininya juga masih 20 menitan lagi, lewatin jalan kampung dengan rute yang menanjak. Jadi agak susah juga jalannya. Nah, sekarang kita mulai hiking. Ini rutenya sekitar 1-2 jaman, ngelewatin sawah, nanti ngelewatin goa, terus ada sungai juga. Nah, nanti endingnya di Curug, namanya Curug Asih katanya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oh ya, Honor Band 5 dan Xiaomi Band 5 ini kan nggak punya GPS sama sekali. Jadi mereka ini mengandalkan mengandalkan sinyal dari handphone, GPS dari handphone. Nah, ini juga sambil ngetes. Kalau seandainya nanti di tengah jalan sinyal seluler saya hilang karena nggak ada sinyal, kita lihat apakah GPS-nya masih bisa tetap nangkap atau enggak. Karena setahu saya, ketika pertama kali sudah ngelok GPS buat lari, itu biasanya GPS-nya tetap aktif meskipun sinyal teleponnya hilang. Iya nih, dia sekarang udah menghitung berapa nih distance-nya. 0 dong, dia nggak ngitung sama sekali. Damn, ini yang kacau nih dari Xiaomi Mi Band. Beberapa kali dipakai lari ini Xiaomi Mi Band nih suka error. Kadang petanya putus-putus, kadang distance-nya nggak ngitung. Terus kalau kita banyak berhenti, speednya dia nggak ngitung lagi. Nih, terlalu banyak bugs di Xiaomi Mi Band 5. Kita lihat yang Honor ya. Tuh. Lihat nih. Ya kan, dia ngitung Honor udah 0,66 km alias 600 meter. Nah, sekarang kita lihat di Strava.
Nih, distance-nya 0,7 nih, distance-nya nih. Ya kan? Mirip. Konsisten distance di Strava dengan distance di Honor Band 5 itu konsisten. Yang ngawur Xiaomi Mi Band. Ini bukan pertama kali ya Xiaomi Mi Band ngawur. Saya pakai lari itu berkali-kali ngawur. Oke, kalau pakai mode walking di Xiaomi Mi Band ini ada petunjuknya. Ini yang paling atas ini jam, cuma kecil banget. Sekarang jam 8.02. Terus yang ini adalah durasi aktivitas kita. Terus di bawahnya distance yang nggak kehitung. Damn Xiaomi. Terus ada steps udah 1218. Di bawahnya ada kalori dan nggak ada ngitung ini dong heart rate. Oh my god, ngawur banget. Asli ngawur banget ini Xiaomi Band. Kalau di modenya Honor Band. Ini Honor Band paling atas itu ada jam 8.02. Terus ada heart rate 128 bpm, ada distance, kita lihat lagi. Nah, ini ada durasi aktivitas kita 17 menit. Nah, stepsnya 1200. Ini mirip-mirip dengan Xiaomi Band. Nah, itu ada kalori. Aduh, rutenya edan nih. Ini baru nih. Kalau di layar kamera ini nggak terlalu kelihatan vertikalnya. Tapi kalau lihat langsung ini vertikal banget nih. Gokil nih rute nih. Lihat nih sekarang. Nggak ada ngos-ngosan. Kita lihat heart rate-nya berapa nih. Tuh. Heart rate-nya 165. Gokil. 129. Bisa 129. Kok hebat. Ambong. Nih, heart rate 170 bahkan. Ini ngos-ngosan beneran nih. Jadi pakai Vitus Band buat hiking ini ada gunanya juga nih. Bagus nih. Nggak cuma buat lari, kita bisa mantau heart rate. Ketika hiking, ketika jalan kayak gini juga kita bisa mantau. Ini cukup kepake banget buat yang usianya udah di atas 35 ke atas, apalagi buat yang punya penyakit jantung. Jadi bisa mantau. Kayak kelihatannya jalan santai doang kayak gini-gini. Taunya heart rate tinggi. Ini bahaya. Yang punya penyakit jantung bisa kolaps. Tapi balik lagi. Honor Band 5, Xiaomi Band nggak nunjukin heart rate sama sekali. Sucks. Aduh, kecewa banget sama Xiaomi Mi Band 5. Sangat kecewa. Oke, kita lihat ya sekarang di Strava. Sekarang 1,9 km. Rata-rata speednya 2,5. Durasinya 44 menit. Nah, ini durasi jaraknya 1,68 km. Oke, setelah tadi nanjak terus turun, sekarang ada ketemu bangunan lagi. Ini udah sampai di tujuan pertama kita di Goa Garunggang. Nah, kita sambil lihat yuk sekarang berapa kilometer nih. Mumpung di belakang nggak ada rombongan, kita cek dulu. Nah, sekarang sudah 2,33 km, heart rate 118 bpm. Kalau kita lihat Xiaomi Mi Band 5, stepsnya 3800, distance masih belum ngedetect. Nah, sekarang kita lihat di sini distance-nya berapa nih. Nah, di Strava distance-nya 2,6 ini nih. Bukan ini ya, ini
distance-nya 2,6 km. Di sini distance-nya 2,3. Jadi ada selisih. Oke. Jadi ada selisih sekitar 300 meter antara Hunter Band 5 dengan Strava. Dari goa tadi, sekarang kita mau ke Curug. Rutenya rupanya nanjak terus. Ini heart rate udah mulai naik terus. Nah, kalau tadi ini kita bisa lihat nih heart rate-nya 171. Maksimal heart rate saya 185. Emang masih jauh, tapi kalau di sini logonya udah merah. Nah, sekarang turun orange karena saya berhenti. Ini udah harus waspada. Jadi kalau udah merah sebaiknya istirahat dulu bentar, baru jalan lagi. Tunggu orange atau hijau lah kalau di Hunter Band 5. Kiri jurang, kanan tebing. Jurang, tebing. Alhamdulillah hari ini cerah. Kalau hujan agak serem, bisa saja longsor nih. Semoga nggak pernah longsor di sini. Mau istirahat dulu? Minum dulu deh. Minum dulu ya. Yuk. Ya, akangnya juga biar istirahat. Oh, di situ. Ada ya? Oh, lumayan udah mulai dibangun nih. Fasilitas buat hiking enak. Tinggal ke bawah ya? Berarti penanjakannya udah selesai? Tinggal 2 lagi tanjakan. Oh, 2 lagi tanjakan. Baik. Masih 2 lagi tanjakan. Sekarang kita istirahat dulu sebentar. Minum-minum. Terus kita lanjut lagi. Oke, sambil kita lempengin kaki dulu. Nunggu Cindy mau ke toilet. Sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang sudah 1 jam 45 menit. Stepsnya udah 6.295 steps. Nah, kita lihat kalau Xiaomi Mi Band ini berapa nih. Stepsnya juga 5.947. Beda dikit. Nah, ini distance-nya udah mulai muncul. Dan baru 0,34 km atau baru terhitung sekitar 300 meteran. Kurang ajar nih Xiaomi Mi Band, baru ngitung sekarang. Di Hunter Band 5 itu tadi 3,6 km. Sekarang kita lihat ya di Strava berapa. Di Strava 4 km. Pas ada selisih sekitar 400 meter antara Strava dengan Hunter Band 5. Di Hunter Band 5 sudah kilometer keempat, kilometer keempat. Terus di Xiaomi Mi Band 5 ini, karena tadi baru mulai ngedetect distance-nya, sekarang tertulisnya 0,75 km alias 750 meter doang. Yellow. Kacau banget Xiaomi Mi Band 5. Terus di Strava ini kita lihat 4,5 km. Sama dengan ini 4,12 km, ini 4,5 km. Mirip-mirip dikit ya, ada selisih dikit, cuma angka depannya sudah 4 km udah benar. Oke, lanjut lagi. Masih ada 2 tanjakan lagi. Oh ya, kalau saya pakai Hunter Band 5 karena handphonenya itu Huawei, ini koneksinya cukup bagus.
Nah, tapi ini ada masalah nih. Kalau pakai Honor Band 5 dengan Xiaomi, apa trouble-nya? Mati di tengah jalan. Suka mati ya? Ini bukan pertama kali ya Bukan. mati. Jadi atau tiba-tiba aja di sini open your apps to see your details atau apa, berarti tandanya mati. Harus mulai lagi. waktu pakai lari juga suka mati ya? Dua kali sini. Oh, ini 2 kali. Jadi kalau pakai Honor Band 5 dengan handphone yang bukan Huawei atau Honor, itu harus nyalain exercise-nya di mana? Di aplikasi ya? Aplikasi Huawei Apps. Huawei Health. Huawei Health. Nah, itu. Jadi kalau kamu punya Honor Band 5 terus pakai handphonenya itu Huawei atau Honor, itu akan sangat bagus banget, optimal. Tapi kalau handphonenya Android lain, Xiaomi, Oppo, Vivo atau apapun, itu kendalanya kayak tadi. Terus kalau buat nyalain exercise-nya pun itu harus melalui atau lewat aplikasi Huawei Health. Nggak bisa langsung dari Honor Band 5-nya. Nanti kalau exercise-nya udah dinyalain di aplikasi Huawei Health, baru bisa monitor exercise-nya dari Honor Band 5. Itu dia satu-satunya kendala kalau pakai Honor Band 5. Nah, nggak tahu kalau yang buat pengguna iOS mungkin bisa. Udah sampai. Berarti berapa nih? Berapa nih? 5,12 km atau 5 km aja dari tadi, dari parkiran di bawah terus kita ke goa, terus sampai sini, sampai Curug Lewi Asih itu 5 km. Nanti kita selesaikan exercise-nya di ujung ya. Curugnya sampai juga, Oke, total perjalanan kita sampai sini itu ada nih 5,19 km dari parkiran sampai ke Curug Lewi Asih. 5,19 km kalau di Honor Band 5. Kalau di Xiaomi Mi Band 5 ini nggak usah dihitung ya, ngawur dia. Karena kita lihat di Strava berapa. Nah, Strava itu 5,7 km, di Honor Band 5 berapa tadi? 5,19 km alias 5,2 km, di Strava 5,7 km. Selisihnya ada sekitar 500 meteran. Ya, sekitar 500 meteran. Oke, kita selesaikan sekarang ya. Finish. Sekarang kita selesaikan exercise di Honor Band 5. Tadi udahan selesai di Strava. Sekarang kita selesaikan di Honor Band 5. Oke, tolong dilihatin kemana? Patut nggak? Oke, kita selesaikan ya. Oke, selesai. Oh ya, tadi sampai kelupaan untuk matikan Xiaomi Mi Band 5. Meskipun error time tetap kita harus matikan karena dia exercise dari awal ya, dari parkiran. Kita matikan dulu. Lupa saya, sorry. Oke, kita langsung pause. Selesai. Tadinya saya mau sekalian kesimpulan di sini karena baru saja selesai exercise pakai Honor Band 5, terus pakai Xiaomi Mi Band 5 dengan pakai Strava untuk hiking pagi hari ini. Cuma karena sinyalnya jelek, jadi hasil exercise-nya itu susah untuk sync ke aplikasi masing-masing. Jadi nanti aja ya, setelah saya berenang-berenang di sini di Curug Lewi Asih, baru nanti di parkiran kalau sinyalnya udah 4G, baru kita ngomongin soal kesimpulan dari pakai Honor Band 5, terus pakai Mi Band 5 atau pakai Strava. Kita nanti bandingkan. Oke, sekarang kita berenang dulu.
nyala. Nyala. Tadi baru ketahuan pas habis main air terjun. Untung belum nyebur. Sorry. Belum nyemplung ke sini. Kalau udah kerendam, selesai udah. Video reviewnya selesai. Nggak ada video review gara-gara airnya rusak. Oke teman-teman, tadi setelah hiking sejauh ya 5-6 kilometeran dari sini sampai ke Lewi Asih, udah selesai semua, udah ganti baju juga sekarang. Nah, sekarang waktunya kita ngomongin soal ini, Honor Band 5 dengan Xiaomi Mi Band 5. Tadi maunya di Lewi Asih, cuma tadi sinyalnya nggak bagus, jadi nge-sync datanya ke aplikasi itu susah. Jadi setelah nge-sync datanya, sekarang kita lihat langsung ya. Kita lihat dulu ke Honor Band 5. Nah, Honor Band 5 itu dia mendeteksi langkah saya tadi, rute hikingnya itu sejauh 5,2 km. Terus karena tadi nggak ada mode hiking di Honor Band 5, jadi pakainya mode walking. Nah, di sini ada tulisannya durasi exercise-nya itu 2 jam 38 menit, terus average pace-nya 30, terus ada kalori 397. Itu aja informasi yang ada di rutenya. Terus dia ada tampilan rutenya. Mana sih tadi? Kita balik dulu. Nah, ini ada rutenya. Ini nggak ada putus di sini karena sinyalnya juga lumayan bagus. Jadi dari sini sampai selesai, sampai di Lewi Asih, nanti bisa lihat langsung di ini. Saya screen recording juga. Ini rutenya konsisten, nggak putus, sama kayak Strava tadi sudah lihat. Terus di sini kita lihat ke pace-nya. Di pace-nya ini dia ada mendeteksi sama kayak kita lari juga. Terus di chartnya itu ada average heart rate-nya itu 128 bpm, maksimumnya itu 173, kan tadi ada beberapa tanjakan. Terus dia ada pace-nya juga, ada cadence, tapi nggak ada altitude karena ini kan mode walking bukan mode hiking. Jadi ya informasi sama kayak kita walking di kota. Nah, detailnya yang ditampilkan itu ada durasi, kalori, average pace, average speed, cadence, stride, stepsnya 8.796 steps, average heart rate-nya 128 bpm. Itu ya, itu untuk Honor Band 5. Oke, sekarang kita lihat Strava dulu. Kita Strava. Nah, Strava ini karena ada mode hiking, jadi dia lebih komplit informasinya. Di sini ada distance 576 km. Nah, tadi kalau Huawei Honor Band 5 itu 5,2 km, kalau di Strava itu 5,76 km. Jadi ada selisih sekitar 500-an meter ya untuk Huawei Honor Band 5 dengan Strava. Terus dia ada elevation gain-nya 288 meter, waktunya 1 jam 37 menit. Kalau di di Honor Band 5 itu waktunya 2 jam 38 menit. Kalau di Strava 1 jam 37 menit. Ini ada selisihnya lumayan jauh ya untuk durasi exercise-nya. Terus kita lihat detailnya. Nah, detailnya ini dia hanya menampilkan average speed dengan average cadence. Itu aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat Xiaomi Mi Band. Oke. Ini kacau banget. Xiaomi Mi Band ini paling kacau. Jadi sepanjang jalan tadi dia nggak mendeteksi. Kan tadi teman-teman udah lihat pas kita mulai jalan saya dinyalakan semuanya, Xiaomi Mi Band 5 dengan Honor Band 5 juga dinyalain. Tapi sepanjang jalan dia tidak mendeteksi distance sama sekali. Padahal GPS-nya udah dapat, udah ke lock, nggak ada. Terus heart rate-nya juga 0, nggak dapat heart rate sama sekali. Nah, GPS-nya itu baru dapat ketika di istirahat yang kedua, kalau nggak salah. Di checkpoint yang kedua itu baru dapat distance. Nah, yang terdata setelah tadi selesai exercise di Lewi Asih itu adalah 1,98 km. Kita lihat di sini cuma ada satu titik aja. Di sini kalau kita kecilin, ini kacau banget sih. Cuma ada satu, bahkan nggak nambah sampai 2 juga nggak ada. Terus workout time-nya dia 2 jam
40 menit. Ini sama kayak Honor Band 5, ini sama untuk workout time-nya. Terus ada kalorinya 577, stepsnya 8.369. Kalau di Honor Band 5 itu stepsnya 8.796 steps. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, sorry keringetan. Jadi kesimpulannya teman-teman, Honor Band 5 ini sepanjang exercise dia konsisten mendeteksi exercise, terus dia dapat rutenya semua, GPS-nya tetap bagus. Nah, kalau Xiaomi Mi Band ini dia payah banget nggak dapet GPS, padahal GPS-nya udah lock, terus heart rate-nya juga nggak mendeteksi. Jadi kalau teman-teman mau pakai Mi Band 5 ini buat olahraga, buat hiking, buat walking, saya nggak saranin karena banyak bugs banget di sini. Ini harus diperbaiki cepat ya sama Xiaomi, harus segera diupdate dan ya semoga kedepannya bisa bagus. Itu keluhan utama saya, karena lu rugi aja udah jalan kaki 5 kilo tapi yang kedeteksi cuma 2 km aja, itu rugi banget. Oke, itu keluhan. Tapi kelebihannya dari Xiaomi Band ini, dia ini baterainya lebih kuat. Nah, Xiaomi Mi Band ini dia baterainya selama saya pakai ini 2 bulan 3 bulan, dia tahan sampai 2 minggu. Dipakai terus-terusan, dipakai lari, dipakai dipakai kerja, itu masih tetap tahan 2 minggu. Tapi kalau Honor Band 5 itu hanya seminggu, dipakai 4 kali lari 10 kiloan itu udah minta cas. Nah, tadi saya pakai dua-duanya ini dalam kondisi 100% ya. Sekarang kita lihat Honor Band 5 itu dari 100% sekarang 88% konsumsi baterainya. Nah, kalau Xiaomi Mi Band dari 100% dia cuma berkurang 2%, artinya sekarang masih ada 98%. Ya itu juga karena tadi kan GPS-nya nggak ngelok juga, padahal sudah terkunci di sini. Jadi ya itu mungkin salah satu yang bikin baterainya jadi konsumsinya nggak terlalu boros. Oke, itu dia teman-teman kesimpulan hiking pakai Honor Band 5, pakai Xiaomi Mi Band 5 dengan pakai Strava. Jadi buat kalian yang pengen punya fit band, nyari untuk exercise, itu saya sarankan Honor Band 5. Saya tidak sarankan sama sekali pakai Xiaomi Mi Band 5. Ini harus banyak perbaikan dari Xiaomi agar ini bisa lebih layak dipakai buat teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah nonton videonya dan sampai ketemu di video berikutnya.